Peristiwa cekcok antara pedagang dan pembeli di kawasan wisata Danau Dendam Tasuda Kota Bengkulu pada momen Lebaran ke-6, Sabtu, tanggal 7 Mei tahun 2022, menuai banyak reaksi dari berbagai kalangan. Bahkan belum lama ini Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, yang mengetahui peristiwa viral tersebut langsung mendatangi lokasi pedagang Danau Dendam dan mendengarkan langsung keterangan dari ibu, yang ada dalam video viral tersebut. Baru-baru ini, giliran anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Suimi Fales, yang juga selaku Ketua Asosiasi Desa Wisata, ditemui di ruang kerjanya, Senin siang, tanggal 9 Mei tahun 2022, menyayangkan kejadian viral tersebut karena sudah bikin malu nama baik Kota Bengkulu. Untuk itu dalam waktu dekat ini pihaknya, yang juga berada di Komisi 2 Mitra dari Dinas Pariwisata Provinsi segera melakukan koordinasi dan komunikasi terkait langkah dan upaya menata dan membina para pelaku usaha yang berada di seluruh objek wisata Kota Bengkulu. Karena selama ini dia mengira bahwa perilaku dan pelayanan pedagang di kawasan objek wisata Kota Bengkulu sudah baik. Namun ternyata tidak, bahkan kalah baik dengan pelayanan pedagang yang ada di Kabupaten semisal Bengkulu Tengah. Jangan sekali-sekali memanfaatkan wisatawan pulang dengan harga yang mencekik leher semaunya saja, atau ada tempat-tempat yang harus masuk dengan tarif yang luar biasa tingginya. Nah itu tidak boleh, tidak boleh. Itu akan merugikan tempat wisata itu sendiri. Iya, akan merugikan kawasan wisata itu sendiri, pedagang itu sendiri. Dia cuman bisa hanya satu kali itu saja kan. Kemudian orang tidak akan kembali lagi ke sana. Nah, kalau untuk sekarang ini ya, yang kita pantau ada beberapa daerah itu berjalan apa yang disampaikan itu seperti di Rindu Hati. Nah, itu tidak ada istilahnya untuk untuk tarif yang begitu mahal yang membuat orang jera, ya kan itu kan? Atau di Blitar Seberang, di Penembang. Saya kemarin sore baru pulang di Penembang. Berkunjung ke sana, tarifnya begitu murah, makanan yang ada di situ begitu murah, teh manis di sana itu di kawasan wisata teh manis itu 5.000. Saya juga kaget kok bisa-bisanya 5.000. Padahal momen Lebaran kemarin sore. Artinya apa? Kesadaran mereka itu yaitu tidak memanfaatkan wisatawan atau orang-orang yang ingin berkunjung ke tempat mereka dengan mengambil keuntungan yang setinggi-tingginya. Artinya pedagang situ sudah mungkin dibekali dengan pemahaman marketing. Ada yang untuk secara khusus memberikan pelatihan belum, tapi secara lisan, komunikasi itu kita sampaikan, jangan gitu. Kita berikan pendidikan pelan-pelan. Nah, oleh sebab itu ke depan memang ya, jangan sampailah viral lagi. Nah, oleh sebab itu pedagang-pedagang yang ada di kawasan-kawasan pariwisata itu mutlak harus diberikan pendidikan. Pendidikan pelayanan terhadap pengelolaan pariwisata, termasuk menyediakan makanan-makanan kuliner itu kan, jangan sampai harganya itu melampaui batas. Nah, kalau untuk di daerah-daerah kita juga berharap bahwa kepada kepala desa untuk meminta bantuan kepada si Dewi untuk memberikan pelatihan yang ada di objek penggiat objek wisata yang ada di desanya. Kita terbuka. Sehingga kita bisa memberikan pembekalan. Makanya kita bisa memberikan pembekalan. Kalau memang ada daerah-daerah yang memberikan surat ke Asri Dewi untuk minta dibekali, kita bekali. Nah, ini bagaimana nanti bagi para kepala desa atau pemerintah desa agar bisa menghubungi Asri Dewi sehingga bisa memberikan pelatihan bagi masyarakat yang berjualan atau berusaha? Iya, saya rasa ya cukup mudah ya untuk memberikan mendapatkan informasi dari Asri Dewi. Di setiap kabupaten kota itu sudah ada Asri Dewinya. Iya, sudah ada ketua-ketuanya dan pengurusnya, dan semuanya sudah berjalan gitu. Melakukan pendampingan, tapi memang karena kawasan desa ini begitu banyak di Provinsi Bengkulu, memang belum terjangkau. Tapi yang di Kota Bengkulu termasuk kecolongan kita. Nah, itu kan termasuk kecolongan kita. Iya. Tapi faktanya kan iya, kita kemarin itu Pantai Panjang. Iya, kita berpikir kemarin itu kalau yang di kota ini kan tentu konsep menyambut Hari Idul Fitri ini kan dengan situasi yang begitu ramai itu kita kemarin itu konsepnya kira-kira udah matang, ternyata enggak. Malahan mengecewakan sekali gitu.
Nah itu akibat apa itu, kalau dianalisa dari Ya akibat ini minim pemahaman. minimnya pemahaman, dan itu memang menggunakan haji mumpung itu tadi. Nah, tapi dia nggak sadar itu bakal merugikan dia sendiri. Orang akan jerah, akan hadir lagi ke situ kan. Orang tidak akan mau lagi mampir di situ. Orang tidak akan mau lagi belanja ke situ. Dan orang ini yang kecewanya itu bercerita dengan keluarga, dengan teman dan sebagainya, sehingga ini menjadi viral. Orang tidak tertarik lagi untuk hadir di kawasan Danau Dendam itu. Ini sangat merugikan orang-orang yang seperti ini. Nah ini kita ada rencana nanti dengan Ya tentu kita akan koordinasi dengan Dinas Pariwisata. Kebetulan Wan juga kan di Komisi 2 tuh. Dinas Pariwisata bagian mitra daripada Komisi 2. Tentu terkait yang viral ini akan kita bicarakan tuh. Jangan sampai terulang lagi lah, malu lah gitu.